Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan rasa syukur itu kita aplikasikan dengan kita memperbanyak ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para istri-istrinya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Arba'un An-Nawawiyah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-10, yaitu hadis yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang baik. Innallaha thayyib, innallaha thayyibun, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, dan baik ini mencakup semua yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan juga hukum-hukum Allah. Semuanya ini terbaik, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada yang namanya cacat sedikit pun, sempurna tanpa adanya kekurangan. Dan ini juga termasuk berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Thayyibun fi af'alihi, yaitu thayyib atau baik di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan ini bisa kita lihat di dalam sebuah hadis yang menyatakan supaya kita ini beriman kepada takdir Allah Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairihi wa syarihi, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Artinya di sini bukan artinya kemudian Allah ini memberikan yang buruk untuk makhluknya dan memberikan yang baik untuk makhluknya. Tapi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini ada thayyib, baik. Apa yang dilakukan oleh Allah taala ini adalah baik. Ya, tidak ada yang buruk. Adapun pernyataan khairi wa syarihi, kita beriman dengan takdir Allah, baik itu yang takdir buruk maupun baik, ini adalah dalam pandangan manusia. Maka dalam pandangan manusia, ketika dia tertimpa suatu musibah, sakit misalkan, atau jatuh kemudian atau kecelakaan, ini akan dipandang sebagai suatu yang buruk, yang tidak disukai. Tapi ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan harta, uang yang banyak, maka dia menganggap ini adalah takdir yang baik dalam pandangan manusia. Akan tetapi, meskipun menurut manusia ini tidak baik dalam pandangannya, tapi apa yang telah dilakukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah terbaik. Meskipun manusia ini tidak suka, itu adalah yang terbaik yang telah Allah lakukan kepada hambanya. Dan semua itu tidak terlepas dari yang namanya hikmah. Pasti ada hikmahnya. Ketika seorang hamba tertimpa satu musibah, pasti di situ ada hikmahnya. Entah kemudian nanti dia akan bertafakur, akan merenung dengan musibah itu, kemudian dia semakin dekat kepada Allah, semakin semangat untuk kemudian dia beribadah kepada Allah dengan musibah yang telah Allah timpakan kepada dirinya. Maka pada intinya semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, meskipun orang-orang atau orang yang tertimpanya ini tidak menyukainya. Dan juga hukum-hukum Allah ini adalah sebaik-baik hukum, yaitu hukum yang ada dalam Al-Quran. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah ini semuanya baik. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka siapakah
yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin terhadap agamanya. Jadi orang-orang yang yakin terhadap agama Allah Ta'ala, maka dia akan menyatakan bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebutkan dalam surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Maka di sini menunjukkan bahwasanya hukum Allah itu sebaik-baik hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Maha Adil. Apa yang telah ditetapkan Allah itu berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hikmahnya. Kemudian di antara faedah daripada hadis innallaha thayyib, Allah itu baik, ya Maha baik. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dalam zatnya, sifatnya, perbuatan dan hukumnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Maka misalkan ada seseorang yang dia berbuat syirik, maka Allah tidak menerimanya, karena kesyirikan itu bukan suatu kebaikan. Begitu juga dengan orang yang bersedekah atau berinfak dengan harta hasil mencuri, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Laisa bithayyib, karena ini bukanlah kebaikan. Hasil mencuri itu bukan suatu kebaikan, maka Allah tidak akan menerima. Maka Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Ya. Kandalika wa tasaddaq bil muharram li'ainihi. Begitu juga dengan orang yang bersedekah dengan barang yang haram, maka Allah tidak akan menerimanya. Haram secara zatnya. Misalkan dia sedekah babi, daging babi, bipang, babi panggang, disedekahkan kepada orang, tidak akan diterima. Meskipun itu dia membeli sendiri dengan harta yang halal, hasil dia kerja. Tapi yang dibeli ini babi, haram dalam Islam, maka ketika dia bersedekah dengan babi tidak akan diterima. Ya. Jadi haram itu ada haram secara zatnya seperti babi, khamr ini haram secara zatnya, dan juga haram secara ketika dia mendapatkannya. Misalkan dia mendapatkan harta ini dari hasil mencuri atau dari hasil bekerja dari tempat yang haram, misalkan dari lembaga ribawi. La yaqbalu illa thayyiban, maka Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik saja. Maka di sini ada pembagian antara amal yang diterima dan amal yang tidak diterima. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat kalian jika kalian ini tertimpa hadas. Jadi orang yang kena hadas kok sholat, maka tidak akan diterima sampai dia kemudian berwudu. Maka intinya di sini ada faedah, Allah ini tidak menerima kecuali yang baik. Dan di sini ada faedah bahwasanya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Annallaha ta'ala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbalu illa thayyib. Allah ini tidak membutuhkan makhluknya. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka ketika ada seorang hamba yang datang kepada Allah, ketika dia membawa sesuatu yang Allah tidak ridho, maka tidak akan diterima, karena Allah ini tidak butuh makhluk. Maka supaya seorang hamba datang kepada Allah dan dia diterima oleh Allah, syaratnya harus menggunakan sesuatu yang telah diperintahkan Allah Ta'ala, harus mengamalkan sesuatu yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kalau kepengen diterima oleh Allah. Tidak boleh seseorang ini menghadap Allah dengan suatu amalan yang menurut dirinya sendiri ini benar, tapi tidak benar menurut Allah, maka tidak akan diterima. Maka supaya kita diterima oleh Allah, maka kita harus datang kepada Allah dengan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena Allah ini tidak membutuhkan makhluk.
Allah ini maha kaya, tidak butuh makhluk. Tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima kita ketika kita datang kepadanya kecuali ketika kita membawa sesuatu yang telah diperintahkan. Dan juga dalam sabdanya Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang dia beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya yang dari kami, tidak ada dalilnya dalam syariat, maka dia akan tertolak. Maka seseorang harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana telah diperintahkan kepada para rasul. Maka di sini orang yang beriman memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang beriman ini diperintah oleh Allah Ta'ala dengan suatu perintah yang juga perintah itu diperintahkan kepada para rasul. Ini kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang beriman. Dia mendapatkan tugas sebagaimana yang ditugaskan kepada para rasul. Yaitu dalam hadis ini disebutkan, Rasulullah menyebutkan sebuah ayat, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, ya, dari makanan yang baik, dan kerjakanlah kebajikan, dan kerjakanlah amal soleh. Maka di sini para rasul diperintahkan untuk makan yang baik-baik, yaitu makanan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga makanan yang didapatkan dari jalan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Maka sesuatu yang belum dihalalkan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah seperti khamr, maka ini tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan atau diminum. Begitu juga dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi tadi jalan cara dia memperolehnya ini dengan jalan yang haram, maka tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah yang baik-baik saja. Ini diperintahkan kepada para rasul. Misalkan ada seorang yang makan bangkai kambing, maka ini bukan makanan yang baik. Dan ini hukumnya haram karena ini memakan bangkai. Dan ini memakan sesuatu yang haram secara zatnya. Atau seseorang yang dia mencuri kambing, kemudian disembelihnya, kemudian dimakannya, maka ini juga haram karena dia dengan jalan mencuri. Padahal kambing itu adalah halal pada asalnya, tapi karena caranya mencuri, caranya haram, maka menjadi haram. Wa'malu sholihah, yaitu diperintahkan untuk beramal soleh. Maka di sini ada hikmah bahwasanya kita para rasul ini diperintahkan untuk makan yang baik-baik. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman ini diperintahkan untuk makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah diberikan kepada kalian. Jadi di sini ada persamaan perintahnya, itu disuruh apa? Disuruh makan, ya kan? Disuruh makan yang baik-baik. Para rasul diperintahkan makan yang baik-baik, begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Di sini ada perintah makan yang baik-baik, kemudian diakhiri ayat wa'malu sholihah, dan beramallah yang soleh. Maka di sini ada faedah bahwasanya tujuan daripada orang ini makan adalah untuk tujuannya ini supaya dia bisa beramal soleh, supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Jadi orang ini diberi makan oleh Allah Ta'ala, bahkan diperintahkan supaya badannya ini kuat
untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan amal soleh. Ini tujuan daripada diperintahkan makan. Maka seseorang yang makan hendaknya meniatkan dengan niat ini. Jadi tidak asal makan, karena ini makan ini perintah, makan yang baik-baik. Maka ketika kita niatkan, maka ini menjadi suatu ibadah, yaitu makan yang baik, yang jelas sudah halal, yang sudah diizinkan untuk dimakan. Maka ini makanan yang baik, dan tujuannya adalah supaya badan kita ini bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan beribadah kepadanya, yaitu kita bersyukur dengan amal soleh. Karena amal soleh ini bisa menjadikan hati kita baik dan juga badan kita akan menjadi baik. Begitu juga dunia akhirat kita akan baik, yaitu dengan amal soleh. Karena amal soleh ini bagian dari bentuk syukur kepada Allah. Maka orang yang beramal soleh, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Allah akan memperbaiki hatinya, akan memperbaiki jasadnya. Begitu juga dengan dunia dan akhiratnya, Allah akan memperbaiki semuanya. Contoh di antara syariat Islam, ya, yang di situ disebut amal soleh adalah misalkan puasa. Maka di balik puasa, selain ini adalah ibadah, di situ menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Makanya di antara amal soleh ini menjadikan badan ini menjadi baik. Seperti halnya juga sholat, gerakan-gerakan sholat ini juga memberikan efek positif untuk tubuh kita. Maka setiap amal soleh yang diperintahkan itu pada hakikatnya akan memberikan kebaikan untuk semuanya, baik lahir maupun batin kita. Maka ini adalah hikmah kenapa kemudian diperintahkan untuk makan. Karena tujuannya untuk supaya kita bisa kuat beribadah. Dan makannya tidak sembarang makan, harus yang baik. Karena apa yang kita makan ini akan mempengaruhi tubuh kita. Maka tubuh yang di situ nanti ada makanan yang haram, maka tempatnya ini adalah neraka. Maka kita membersihkan diri dari makanan-makanan yang haram. Dan ini adalah perintah Al-Quran, perintah Allah Ta'ala untuk makan yang baik-baik. Dan motivasi kita ini, perintah ini diperintahkan juga kepada para rasul, kepada para nabi. Sama-sama diperintahkan untuk makan. Kemudian beberapa faedah dari hadis ini, bahwasanya kita diperintahkan sebagaimana yang telah diperintahkan kepada para rasul. Anna rusula alaihi wassalatu wassalam yu'maruna yunhaun. Bahwasanya para rasul itu diperintahkan dan juga dilarang. Jadi sama seperti halnya kaum muslimin pada umumnya, ya diperintah ya ada larangan. Dan para rasul ini adalah sebaik-baik hamba, yang mana mereka ini adalah orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam ini pernah melakukan sholat malam, sholat tahajud sampai kedua kakinya ini bengkak. Maka dikatakan kepada beliau, innahu qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau telah diampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh jika aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga. Sudah dihapus semua dosanya, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Tapi beliau ini sholat tahajud, sholat malam sampai kakinya bengkak. Maka para nabi, para rasul ini adalah orang-orang yang ibadahnya paling kuat, paling sempurna. Maka bisa kita bandingkan dengan keadaan orang zaman sekarang, yang mana mereka ini tidur sampai fajar, tidur sampai subuh, bahkan sampai lewat subuh sudah mau terbit matahari. Padahal bersama mereka ini ada nikmat Allah yang luar biasa, yang apabila dia menghitung maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Padahal manusia ini adalah orang-orang yang banyak dosa, orang yang banyak dosanya. Tapi para
nabi termasuk Rasulullah ini orang yang mulia, yang jelas kemuliaannya, tapi mereka sungguh-sungguh di dalam beribadah. Maka kalau dibandingkan dengan keadaan orang zaman sekarang, maka sangat jauh. Begitu juga dengan para sahabat yang membersamai Rasulullah, seperti halnya Hudzaifah bin Yaman. Ini pernah bersama-sama Nabi sholat malam. Ya, ketika itu Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Ya, kemudian Hudzaifah bin Yaman ini mengira nanti kalau sudah sampai pada ayat yang 100 akan ruku, gitu kan. Ternyata sudah sampai 100 ayat, tapi ternyata belum ruku dan sampai sempurna surat Al-Baqarah. Maka dikiranya nanti kalau sudah selesai Al-Baqarah maka akan ruku. Ternyata tidak, ternyata masih lanjut lagi An-Nisa, kemudian sampai Al-Imran, baru ruku. Maka ini Hudzaifah ini adalah orang yang masih muda ketika itu, tapi bisa mengikuti ibadahnya Rasulullah. Ya. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya juga pernah sholat bersama Nabi pada suatu malam dan melihat tahajudnya ini sangat panjang sekali. Ya, maka di sini para rasul pun diperintahkan intinya untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah mereka ini lebih sungguh-sungguh lagi. Padahal mereka ini orang-orang yang jelas diampuni dosa-dosanya, orang yang mulia. Dan apa yang menjadi motif atau tujuannya adalah seperti yang Nabi katakan, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh ketika aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka dorongannya adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena sangat banyak sekali nikmat yang telah kita terima, yang mungkin kita tidak sadar nikmat itu, dan yang ketika kita menghitungnya kita tidak akan mampu. Kemudian faedahnya diantaranya adalah annal mu'minina ma'murun manhyun. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman, ini juga diperintahkan dan juga dilarang. Ya. Wa innallaha amral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang telah diperintahkan kepada para rasul. Wa kullama kana al-insanu aqwa imanan kana aktsaru imtisalan li amrillahi azza wa jalla. Maka tatkala seseorang ini imannya kuat, maka dia pasti akan banyak melakukan amal soleh, akan lebih banyak melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Wa in ra'aita min nafsika hubutan fi imtisalil awamiri fatahimha bi naqsil iman. Maka jika engkau melihat di dalam dirimu ketika engkau turun semangatnya untuk melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, maka curigailah dirimu bahwasanya imanmu ini berkurang. Maka tuduhlah dirimu bahwasanya ini penyebabnya adalah karena iman berkurang. Maka apa? Kalau kita merasa malas, ya, sholat kok sudah rasanya hambar, gak ada rasanya, kok malah ngalamun, gak khusyuk, rasanya males, rasanya berat, maka segera kita perbaiki keadaan ini. Ya, sebelum penyakit ini terus tumbuh berkembang dan akhirnya akan menjadikan kita futur malas beribadah, akan melemahkan keistiqomahan kita. Maka kalau kita malas ibadah, malas baca Quran, malas sholat, malas ngaji, ini tanda imannya kita yang berkurang. Maka hendaknya langsung kita perbaiki, kita sadar diri, kita balik kepada kesadaran bahwasanya kita hidup ini untuk beribadah. Kita bisa makan ini Allah yang memerintahkan, artinya Allah sudah menanggung kita. Allah ini memerintahkan umatnya untuk makan. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah ini sudah memudahkannya. Maka jangan pusing mikir masalah makan, kan itu. Allah sudah memerintahkan kita untuk makan. Ngapain kita pusing ngurusi masalah makan? Ya. Maka ini memang harus dipandang dengan mata batin, mata keimanan, ya, dengan keimanan. Kalau dipandang dengan hawa nafsu tidak akan ketemu. Maka bersihkan dulu kondisi hati kita, kuatkan iman kita sehingga kita akan paham bahwasanya urusan makan itu sebetulnya Allah sudah menanggungnya. Bahkan hewan melata ini sudah ditanggung oleh Allah. Ya, semua hewan yang ada di muka bumi ini ditanggung oleh Allah Ta'ala. Allah memerintahkan, nggak mungkin Allah tidak memudahkan, seperti itu.
Maka yang paling penting kita perhatikan adalah memperbaiki iman kita, sehingga Allah pun akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Karena dengan iman maka akan lahir yang namanya takwa, dan ketakwaan ini akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan juga akan memberikan jalan keluar, jalan kesedihan ini dengan cara bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka kalau orang sudah paham ini, maka dia tentunya tidak akan sibuk waktunya hanya untuk mikir masalah duniawi. Bukannya tidak boleh dipikir, karena kita mencari nafkah ini juga diperintahkan. Tapi porsi terbesar kita, pikiran kita adalah kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita mencari nafkah, mencari rezeki yang sifatnya duniawi, ini sifatnya jalan. Tapi kalau kita mikir yang sifatnya akhirat, mencari ridho Allah, ini harus lari. Bukan artinya meninggalkan yang halal, meninggalkan dunia ya, tapi tujuan kita adalah untuk akhirat. Tujuan kita adalah karena perintah Allah, bukan hawa nafsu kita, bukan keinginan kita, tapi ini perintah Allah. Maka kalau dorongannya adalah perintah Allah, maka insya Allah akan dimudahkan, baik akan dimudahkan di dalam memahami hakikat hidup, maupun dimudahkan di dalam memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sedang malas, kita sedang futur, maka termasuk motivasinya supaya kita semangat lagi, kita ingat bahwasanya apa yang telah diperintahkan kepada kita dari amal-amal soleh ini juga diperintahkan kepada para nabi. Maka hendaknya kita semangat ya. Kalau kita tahu ini, kita harus semangat, harus kuat ya, harus termotivasi untuk beramal. Harusnya seperti itu bagi orang yang beriman. Karena yang kita amalkan ini bukan amalan yang biasa-biasa saja, bukan amaliyah yang ecek-ecek, tapi amaliyah yang luar biasa, juga diperintahkan kepada para nabi, para rasul. Maka hendaknya kita bersemangat. Dan amal soleh ini banyak sekali ya, sholat, ya puasa, ya birrul walidain, ya ikhlas, sabar. Semua amal soleh ini sama diperintahkan kepada para nabi sebelumnya ya. Kita diperintah untuk berkata yang baik, sama para nabi juga diperintahkan berkata yang baik. Semua amal soleh diperintahkan kepada para nabi juga. Maka tentunya kalau kita tahu ini, kita akan semangat, kita akan senang di dalam beramal soleh. Maka di sini perintah makan yang baik ini ditujukan kepada para rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Dan di sini ada faedah juga terkait makan perkara yang baik. Ketika ada orang yang dermawan memberikan hadiah kepada kita makanan yang halal, maka tidak boleh dia untuk menolaknya, karena ini termasuk adab yang buruk. Artinya dia telah menolak makanan yang baik. Ini tidak boleh. Dan ini menyelisih para salaf. Karena para salaf ketika dia mendapatkan hadiah dari saudaranya, dan yang diberikan ini adalah hadiah yang halal, baik, thayyib, maka dia menerimanya. Ini termasuk adab ketika mendapatkan sesuatu yang baik, baik itu dari makanan maupun hal yang lain yang sifatnya baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menerimanya, tidak boleh menolak. Jadi kalau ada orang yang ngasih hadiah, tidak boleh menolak. Ini termasuk adab. Bahkan Rasulullah ini tidak pernah menolak ketika diberikan hadiah ya, jadi Rasul Nabi Muhammad itu tidak pernah menolak ketika diberi hadiah. Ini termasuk adab ketika diberi hadiah oleh seseorang. Tidak melihat hadiahnya apa, tapi apa motivasinya, niatnya. Tentunya orang yang berikan hadiah kepada kita ini adalah untuk menjalin persatuan, untuk menjalin kasih sayang di antara sesama muslim ya. Ini di antara hikmah terkait makanan yang baik atau perkara yang baik, maka kita harus menerimanya, tidak boleh menolak. Intinya seperti itu. Maka menolak sesuatu yang baik ini adalah akhlak yang tercela, menyelisih para
para salaf. Tapi kesimpulannya untuk kajian kita pada malam hari ini bahwasanya kita sama-sama diperintahkan untuk makan yang baik sebagaimana yang telah diperintahkan kepada para rasul, dan tujuan daripada makan ini adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan bisa bersyukur kepada Allah dengan amal-amal soleh. Ya, maka ayatnya ini apa? Diperintah untuk makan baik, kemudian diperintahkan untuk amal soleh. Jadi ada kaitannya antara makan baik dan amal soleh. Maka orang yang dia makanannya baik, maka juga nantinya akan dimudahkan untuk beramal soleh. Orang yang makanannya halal, dia akan dimudahkan untuk berbakti kepada Allah. Dia akan dimudahkan untuk sholat malam. Dia akan dimudahkan untuk khusyuk. Ini kalau dia makanannya baik, apa yang dia pakai baik, ya, amalannya baik semua. Nah, ini adalah hubungan dan pengaruh antara makan dan amal soleh. Maka pastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang baik. Kalau kita tahu ini makruh, ya misalkan ini perkara makruh, ya jangan di seolah-olah perkara yang halal. Kalau kita tahu makruh, ya hendaknya kita jauhi. Jangan ini kan cuma makruh tidak mengapa. Nah, itu salah. Makruh ya harus ditinggalkan, bukan kemudian malah seperti halal gitu kan. Dan kebanyakan orang gitu, ketika dia menganggap sesuatu ini makruh, malah semangat mengamalkannya. Padahal makruh kalau dalam pandangan para ulama ini seperti haram, berusaha keras untuk meninggalkan. Meskipun derajat hukumnya tidak haram, tapi kalau ini makruh tetap ditinggalkan, berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang zaman sekarang, ketika dia tahu makruh malah semangat, seolah-olah ini hanya perkara makruh. Maka orang yang beriman hendaknya dia bersemangat untuk mencari yang halal dan menerima yang baik, dan tidak boleh menolak sesuatu yang baik, karena yang baik ini banyak keberkahan. Ya, di situ tersimpan keberkahan. Ketika kita menerimanya, ini juga akan menjadikan kita lebih berkah. Di antaranya tadi, kita akan dimudahkan untuk beramal soleh, kita akan dimudahkan untuk khusyuk, untuk kemudian hatinya lembut seperti itu. Maka di balik makanan yang baik dan sesuatu yang baik untuk kita terima ini, pengaruhnya adalah untuk kebaikan kita, baik lahir maupun batin, baik dunia maupun akhirat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.